Sebagai apoteker swipers, mesti tahu bahwa obat-obat yang kita tangani ada yang memiliki potensi penyalahgunaan obat. Nah, karena swipers harus paham betul nih jenis dan obat apa saja yang punya potensi ini agar bisa mengontrolnya dengan baik. Kita bahas yuk apa saja yang bisa disalahgunakan. Bersama aku, apoteker Indra Triuniar, dosen farmasi klinis Sekolah Farmasi ITB, hanya di Farmakepo, episode spesial kolaborasi dengan Sekolah Farmasi ITB. Farmakepo, kepoin abis farmasi. Yang pertama perlu tahu dulu ya, apa itu NAPZA. NAPZA itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Nah, dikatakan penyalahgunaan bila obat ini digunakan dan tidak sesuai fungsinya. Sebetulnya NAPZA ini digunakan oleh dokter untuk pasien-pasien tertentu yang memang membutuhkan obat ini. Jadi sebetulnya obat ini boleh digunakan ya, hanya pada kondisi tertentu saja. Namun, seringkali ada penyalahgunaannya oleh masyarakat sehingga menimbulkan efek-efek yang tidak diharapkan. Contoh yang pertama dari golongan narkotika yaitu seperti ganja dan opiat atau putau. Yang kedua dari golongan psikotropika, misalnya sabu ya, bukan sarapan bubur ya, sabu, dan ekstasi. Yang ketiga zat penenang dan halusinogen, nanti ada contohnya di belakang, misalnya diazepam dan yang lain-lain. Yang keempat, zat aditif. Nah, ini zat seperti alkohol atau nikotin. Kita bahas lebih lanjut ya, apa itu definisi dari masing-masingnya. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat di kepala kita yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, kedua zat ini sering salah gunakan ya, narkotika dan psikotropika. Ada zat aditif. Ini bahan lain, bukan narkotika, bukan juga psikotropika, tapi penggunaannya bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, biasanya apa saja ya zat aditif? Bisa alkohol dan juga nikotin pada rokok. Bagaimana potensi penyalahgunaannya? Oke, umumnya terjadi pada obat dengan efek penenang dan penghilang rasa sakit. Jadi sebetulnya obat-obatan ini diresepkan oleh dokter untuk tujuan tertentu kepada pasien dengan indikasi medis atau dengan kondisi medis tertentu. Namun seringkali digunakan efeknya untuk mendapatkan efek ketergantungan atau efek yang tidak diharapkan. Ada beberapa jenis obat yang bisa menyebabkan atau berpotensi salah gunakan dan perlu jadi perhatian ya, swipers, terutama untuk apoteker nih. Hati-hati jika ada pasien membeli obat ini, perlu diperhatikan dengan baik. Apa saja sih obatnya? Yang pertama, obat tidur ya. Obat untuk gangguan tidur atau insomnia misalnya yang mengandung diazepam, alprazolam itu harus berhati-hati. Yang kedua, obat batuk. Nah, obat batuk ini cukup menarik ya. Karena obat batuk ini mengandung dextrometorphan ataupun yang mengandung kodein itu juga sering disalahgunakan oleh pasien. Yang ketiga, obat epilepsi yang mengandung fenobarbital serta obat nyeri yang mengandung morfin. Ada juga obat lainnya misalnya obat alergi yang diberikan dalam jumlah banyak bisa juga disalahgunakan. Ingat-ingat dengan baik ya swipers, obat-obat yang sudah saya jelaskan tadi jangan sampai disalahgunakan pasien. Kita sebagai apoteker harus bisa mengatur dan mengontrol jumlah obat ya, jangan diberikan di luar batas jumlahnya dan juga mengatur penggunaannya. Berikan konsultasi bagi pasien yang akan menggunakan jenis obat tersebut. Informasikan juga, jangan memberikan obat yang diresepkan dokter kepada orang lain atau tetangga atau siapapun tanpa pengawasan dokter atau apoteker. Lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi,
Apoteker dan TTK telah mengunduh aplikasi Swipe RX dan bergabung dengan komunitas apoteker Swipe RX. Saya juga loh sudah bergabung dan mendownload. Aplikasi Swipe RX bisa membantu swiper untuk terhubung dengan sesama apoteker dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru lainnya seputar kefarmasian. Download aplikasi Swipe RX sekarang dengan cara scan QR Code di sebelah atau melalui link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya. Oke swiper, sampai sini dulu ya untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan share video ini ke apoteker, mahasiswa farmasi, dan TTK yang kamu kenal. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi ya. Tetap jaga kesehatan ya swipers. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.